Selamat pagi semua, selamat pagi Pak Adib, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan progres iterasi satu proyek akhir mata kuliah komputasi awan kami, yaitu Lab Inventory, Sistem Inventaris Laboratorium berbasis cloud. Nah, untuk nama saya Rahel, saya bersama 5 rekan teman saya yaitu Martua, Christopher, Fatan, Araf, dan Isya. Jadi poin utamanya, latar belakang proyek ini berangkat dari masalah nyata di lab kampus. Pencatatan aset seringkali masih manual, sehingga sulit memantau kondisi barang apakah rusak atau baik secara real time. Solusinya, kami membangun aplikasi web 3-tier di Google Cloud Platform. Aplikasi ini memungkinkan asisten lab mencatat dan memantau aset dari mana saja dengan infrastruktur yang scalable dan aman. Selanjutnya di sini ada arsitektur sistemnya di mana kami menggunakan pola three-tier arsitektur yang sepenuhnya containerized. Nah, di sini yang pertama, presentation tier di front end menggunakan Cloudrun, kemudian kedua ada aplikasi tier di back end-nya juga menggunakan Cloudrun terpisah. Dan ketiga, dan ketiga data tier menggunakan Cloud SQL atau PostgreSQL. Dan kami juga mengimplementasikan dari memory store for Redis sebagai chatting layer-nya untuk mempercepat read data dan mengurangi beban ke database utamanya. Dan dari sini kita bisa lihat untuk arsitekturnya dari staff atau laboran, nanti dia bakal nge-request ke Cloudrun-nya di bagian front end, kemudian nanti dia dari front end-nya bakal nge-request API-nya. Di sini nanti dia masuk ada ke tiga jalur di sini, ada query data, ada cek cacingnya gitu ya. Kemudian ada data tier-nya, jadi kita ada seperti tadi dibilang kita pakai Cloud SQL dan kita pakai memory store Redis gitu ya. Dan di sini juga kita front end-nya menggunakan HTML atau JS user interface, kemudian back end kita gunakan Cloudrun API, kemudian kita tadi pakai memory store Redis dan database-nya menggunakan Cloud SQL atau PostgreSQL untuk penyimpanan datanya. Untuk mengimplementasikannya di Google Cloud, kita bisa lihat di sini. Jadi, di sini kita punya dua run, yaitu untuk front service-nya atau front end-nya, dan satu lagi untuk backend API-nya. Di sini sudah terdeploy untuk keduanya. Kemudian pada Cloud SQL, di sini sudah terintegrasi database-nya menggunakan PostgreSQL yang sudah berjalan. Jadi seluruh infrastruktur ini kami buat manual satu persatu sehingga dapat menggunakan Terraform sebagai infrastruktur as a code. Sebagai development, kami bisa melakukan secara otomatis dan konsisten. Beralih ke sisi pengembangan, kode sumber kami simpan di GitHub dengan struktur yang memisahkan folder front-end, back-end, dan Terraform sesuai standar rekomendasi. Untuk folder front-end seperti ini, back-end, kemudian Terraform. Lalu keunikan yang kami terapkan adalah mengubah domain text tracker menjadi inventory system, di mana di sisi back-end kami memodifikasi API endpoint agar menerima data JSON, item name, dan location. Kami juga memastikan connection string ke database menggunakan secret manager agar aman. Mungkin untuk struktur dari file backend yang kami gunakan dapat dilihat pada file berikutnya. Baiklah, sekarang mari kita lihat demo aplikasi. Ini adalah tampilan dari front end dari lab inventaris sistem inventaris lab IT kami. Di sini sudah ada fitur CLUD-nya yaitu create, read, eh, update dan delete. Dan tadi saya sudah mendemonstrasikan yang delete. Jika ingin
Jadi sini saya akan coba ini menambahkan fitur create, yaitu saya akan menulis monitor Samsung tambah barangnya dan tab- em, tadi yang sudah datanya tadi saya masukkan langsung masuk ke dalam daftar aset saat ini. Kemudian jika ingin misalkan ternyata monitor ini saya anggap rusak gitu, maka saya bisa ganti statusnya menjadi rusak atau kalau misalnya sudah kembali baik saya tulis menjadi baik lagi. Dan jika ingin menghapus saya langsung menekan tombol kotak sampah ini. Baik, berikut adalah pembagian tugas tim kami di iterasi 1. Mulai dari tim Ops, Dev, hingga dokumentasi. Kami menerapkan sistem backup antar anggota. Lalu berikutnya adalah rencana selanjutnya pada iterasi 2 minggu ke-14. Untuk iterasi 2 di minggu 14, kami menargetkan penambahan fitur upload foto barang ke cloud storage dan otomasi deployment menggunakan cloud build CI/CD. Demikian laporan iterasi 1 dari kelompok kami. Link aplikasi dan repositori sudah kami lampirkan di deskripsi video. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.